Halo semuanya, mahasiswa dan mahasiswi Universitas Terbuka dimanapun berada. Pada kali ini saya akan membahas materi mengenai pemrograman Python. Sebelumnya, kita akan lihat di sini adalah apa sih itu Python? Ups, bukan Python yang ini ya, tapi bahasa pemrograman Python. Apa itu Python? Python merupakan salah satu bahasa pemrograman yang sangat populer di kalangan programmer. Kenapa bisa dikatakan populer? Yang pertama yaitu mudah dipelajari, memiliki data tingkat tinggi, jadi struktur datanya memiliki tingkat tinggi. Lalu efisien dan pendekatan yang sederhana namun efektif digunakan untuk pemrograman berorientasi objek. Itu adalah Python. Lalu saya akan lanjutkan interpreter dari Python itu mudah dikembangkan dengan fungsi dan tipe data baru diimplementasikan dalam C atau C++ atau bahasa lain yang bisa dipanggil dari C. Python juga cocok sebagai bahasa tambahan untuk aplikasi yang dapat disesuaikan. Oke, selanjutnya yaitu bahasa pemrograman ini sering digunakan oleh programmer dalam membuat sebuah program. Selain penggunaannya yang cukup mudah, Python juga merupakan bahasa pemrograman tingkat tinggi yang dapat mengeksekusi sejumlah instruksi multiguna secara langsung atau dikatakan interpreter. Interpreter itu adalah penterjemah. Saat ini Python dapat digunakan pada beberapa platform. Sistem operasinya seperti Linux atau Unix, Windows, kemudian Mac Operation System X, lalu Java Virtual Machine, dan masih banyak sistem operasi lainnya. Oke, selanjutnya Python merupakan salah satu bahasa pemrograman tingkat tinggi yang dapat mengeksekusi sejumlah instruksi multiguna secara langsung atau interpreter yang sudah saya katakan tadi. Maksudnya di sini adalah coding dalam bahasa pemrograman ini dieksekusi per baris. Jadi program akan berhenti jika ada kesalahan saat mengeksekusi sebuah program. Python itu memiliki struktur sintaks atau susunan yang rapih sehingga mudah untuk dipahami. Lebih simpel dan lebih sederhana. Bahasa pemrograman ini sering digunakan oleh programmer jika membuat program-program seperti GUI, kemudian game, aplikasi smartphone, web, masih banyak yang lainnya yang digunakan programmer menggunakan Python tentunya. Oke, selanjutnya kelebihan dari Python itu apa? Yang pertama adalah Python relatif lebih mudah untuk dipelajari dan digunakan dibandingkan dengan bahasa pemrograman yang lain. Selain lebih mudah, juga sangat simpel untuk dibaca. Python juga lebih efisien. Nanti saya akan berikan contoh bagaimana kita menggunakan bahasa pemrograman C++ sebagai perbandingan dengan Python ya. Kemudian yang kedua, Python merupakan bahasa multifungsi. Python kaya akan dukungan library standar dan Python juga bisa berinteraksi tentu saja dengan bahasa pemrograman lainnya. Lalu, hal apa saja yang dapat dilakukan dengan Python? Yang pertama, Python dapat menjadi salah satu bahasa pemrograman jika kita ingin membangun sebuah server dalam pembuatan program website tentunya ya. Lalu yang kedua, membuat prototype atau pengembangan perangkat lunak siap produksi. Jadi untuk pengembangannya yang langsung bisa diluncurkan programnya seperti itu. Lalu yang ketiga, Python dapat digunakan untuk membuat workflow di dalam pengembangan perangkat lunak. Dan yang keempat, Python juga bisa dimanfaatkan untuk membaca, juga memodifikasi sebuah file dalam pembangunan sistem database. Dan yang kelima, Python memungkinkan untuk menangani big data atau data yang cukup besar dan menjalankan pemrosesan matematika yang kompleks, contohnya seperti data science ya. Jadi ketika kita akan menjadi scientist, mungkin seperti itu, data science sangat dibutuhkan sekali pada era sekarang ini. Nah, pemrograman Python salah satu adalah pendukungnya karena bisa menggabungkan antara matematika, statistik, engineering, bisnis,
bisa menggunakan Python untuk data science ya. Selanjutnya kita akan membahas apa saja yang menjadi manfaat ketika kita belajar Python. Yang pertama yaitu Python memiliki sintaksis yang sederhana dan lebih mirip dengan bahasa Inggris. Jadi ketika kita belajar Python sama ketika kita belajar bahasa Inggris karena bahasanya sangat sederhana. Jadi bukan hanya untuk mahasiswa dengan jurusan atau program studi teknik informatika, sistem informasi bisa belajar Python, tetapi bagi yang betul-betul belum memahami programming dengan jurusan lain, contohnya atau program studi lain, itu bisa belajar Python karena sangat simpel. Oke, yang kedua, Python dapat berjalan di berbagai macam sistem operasi. Lalu yang ketiga, Python berjalan di dalam sistem interpreter. Berkali-kali saya sebutkan interpreter karena di dalam kita membuat program, di dalam C++ itu kita akan compile atau di running, lalu menghasilkan hasil eksekusinya berupa output. Di dalam Python berjalan di dalam sistem interpreter, jadi lebih cepat ya. Python dapat diperlakukan dengan cara prosedural, cara berorientasi objek, atau cara fungsional. Dan yang kelima, Python memiliki sintaks yang memungkinkan pengembangan ketika kita menulis program dengan sangat ringkas sekali dengan menggunakan Python. Seperti itu ya. Oke, saya akan lanjutkan kembali, yaitu dengan sejarah dari Python. Jadi saya cukup berterima kasih sekali dengan adanya pemrograman Python. Ketika kita belajar programming, kita mendapatkan pelajaran yang cukup mudah dan singkat dalam basic programming. Kita lihat sejarah dari Python itu sendiri. Oke, Python dibuat dan dikembangkan oleh Guido van Rossum, yaitu seorang programmer yang berasal dari Belanda. Pembuatannya berlangsung di kota Amsterdam, Belanda pada tahun 1990. Kemudian di tahun 1995, Python dikembangkan lagi agar lebih kompatibel oleh Guido van Rossum ya. Selanjutnya kita akan lihat di sini pengembangan dari Python sendiri merupakan kelanjutan dari bahasa pemrograman ABC yang dibuat oleh Guido van Rossum pada tahun 1990 di CWI Amsterdam. Kemudian pada tahun 1995, Guido kembali mengembangkan bahasa pemrograman ini. Untuk versi terakhir yang dikeluarkannya adalah 1.6 pada tahun 2000. Dan yang menariknya adalah nama Python itu sendiri, kalau kita pengen tahu diambil dari mana sih adanya Python. Nah, ternyata karena kecintaannya terhadap sebuah acara televisi yaitu Monty Python Flying Circus, sehingga dinamakan Python. Jadi Python merupakan bahasa pemrograman open source di mana pengguna dapat mengembangkannya sendiri ya. Oke, selanjutnya cara install Python untuk Windows ya. Jadi untuk pemrograman Python ini kita bisa menggunakan Windows atau Linux ya. Pada kali ini saya akan memberikan tutorial bagaimana untuk install menggunakan Python for Windows ya. Langkah-langkahnya cukup simpel, sama seperti jika kita menginstal software ya di Windows. Pada umumnya next atau finish, selesai ya. Tapi ada konfigurasi yang harus dipilih di tengah-tengah proses instalasi agar perintah Python dapat dikenali di CMD-nya. Kita lihat, perhatikan di sini ada Python release for Windows. Bisa ambil beberapa versi tergantung kesediaan dari komputer masing-masing ya. Setelah kalian download, langsung saja diinstal ya seperti ini. Kemudian kita lihat di sini untuk klik ganda mengeksekusinya atau double klik maksudnya ya. Setelah di double klik, maka akan muncul seperti ini. Pilih semua instalasi ya. Jadi select whether to install Python. Di sini versinya contohnya 342 gitu ya. Nah, pilihnya install for all user. Jadi buat semua ya. Lalu untuk lokasi instalasinya sendiri di sini ada di directory C ya. Tinggal di next saja. Lanjut dengan aktifkan fitur untuk aktif ke lingkungan pet. Jadi nanti kalian pilih di sini add Python exe to pet. Kemudian klik next ya. Seperti itu. Lalu
aktifkan fitur add to path. Lalu setelah itu tekan next lagi, maka sudah terinstall ya. Nah, sebelum kita akan mulai ke program Python, saya akan menjelaskan dulu tentang interpreter dan compiler bahasa Python. Untuk interpreter ini yaitu satu persatu pernyataan. Jadi nanti saya akan langsung praktek ke program Python. Jadi kalian melihat dulu di sini untuk mengetahui apa interpreter dan compiler di bahasa Python sendiri ya. Jadi berbeda dengan compiler yang penerjemah kode program sekaligus blok pernyataan ya. Interpreter tidak menghasilkan bentuk objek kode, tetapi hasil translasinya hanya dengan bentuk internal, di mana program induk harus selalu ada berbeda dengan compiler ya. Perhatikan gambar di bawah ini. Di sini ada source code-nya. Contohnya seperti ini dengan gambar seperti ini supaya lebih mudah untuk dipahami ketika nanti kita akan langsung mulai ke pemrograman Python ya. Kita buat source code-nya, datanya, lalu di translator, kemudian kita akan melihat hasilnya. Jadi cukup simpel sekali ya. Oke, selanjutnya kita akan lihat di sini compiler sendiri atau source code adalah bahasa tingkat tinggi ya. Kemudian untuk object code sendiri yaitu bahasa mesin atau bahasa assembly ya. Source code dan data diproses secara berbeda. Lihat skema proses compiler berikut di bawah ini ya. Kita lihat di sini ada source code-nya. Lalu ke compiler, kemudian dieksekusi lalu menghasilkan. Nah, ketika dieksekusi ada yang harus dimasukkan yaitu data dan object code. Ya, ini adalah skema proses compiler. Nanti akan lebih dipahami ketika kita akan praktek ya. Oke, saya akan lanjutkan lagi dengan terminologi Python. Kenapa saya sampaikan dulu dengan terminologi Python supaya lebih memahami, karena sintaks yang umum pada pemrograman Python seperti input atau output, lalu proses, struktur, seleksi ini merupakan terminologi dari Python sendiri. Ada struktur pengulangan, kemudian pernyataan, lalu fungsi atau subprogram dan lain sebagainya, itu merupakan terminologi dari Python ya. Nanti akan lebih dipahami ketika kita langsung praktek ya. Nah, di sini ketika kita sudah membuka program Python, kita akan lihat ada dua di sini ya. Ada halaman interpreter dan ada halaman editor seperti pada compiler. Jadi kalau kita melihat seperti ini bisa untuk ada gambaran ketika praktek nanti ya. Kita lihat di sini untuk yang halaman interpreter, nanti ketika kita running ya, atau bahasa di Python itu run modul ya, seperti itu akan masuk ke halaman yang shell ya. Jadi dinamakan interpreter. Untuk halaman editor itu seperti pada compiler bentuknya seperti ini. Jadi nanti kalian mengetikkan teks editor dalam pemrograman Python itu menggunakan halaman editor yang ada di bawah ya. Jadi ketika kita run modul hasilnya masuk ke shell seperti itu. Nanti kita bisa save, ketika kita save programnya akan ada berbentuk .py gitu ya. Oke, kita akan lanjutkan lagi seperti ini. Compiler source code bahasa tingkat tinggi ya. Tadi saya sudah bahas ini. Untuk sintaks umumnya juga bahasa pemrograman seperti input output, struktur seleksi ya. Itu. Lalu untuk menjalankan Python ada banyak cara yang bisa dilakukan, bisa menggunakan shell, terminal, atau menggunakan integrate development environment. Di bawah ini langkah-langkah menjalankan Python dengan mudah di Windows ya. Jadi saya akan sampaikan di sini untuk menggunakan shell ya, untuk idle-nya sendiri atau Python shell di Windows, cari di tombol start. Jadi ketika kita sudah install Python, kalian klik start lalu pilih idle ya untuk Python shell-nya di Windows. Nanti bentuknya seperti ini. Nah, disinilah ya, di shell inilah kalian akan mengetikkan seperti ini, selamat datang di Python. Sangat simpel sekali ya untuk bahasa pemrograman Python. Kita lihat sintaksnya. Nah, ini ada print kurung buka kutip selamat datang di Python kutip kurung tutup. Saya akan lihat perbandingannya ketika kita menggunakan bahasa pemrograman lain ya. Oke.
Nah, di sini kita menggunakan script editor. Di dalam menjalankan Python, kita menggunakan script editor yang disimpan dalam file. Buka idle atau Python shell di Windows-nya, lalu kita bisa mencari tombol start. File, lalu klik new file dulu ya. Nanti kemudian muncul print, kurung buka, belajar Python, kutip kurung tutup. Jadi jangan sampai ada satu huruf ya atau satu simbol yang salah dalam pengetikan, karena di Python itu sangat sensitif. Ketika kurang satu huruf itu maka sintaksnya akan error ya. Kemudian setelah tulis script Python ya pada Windows ya, simpan script melalui menu file save. Jalankan program dengan run modul yang seperti saya sampaikan tadi. Cukup simpel kan? Pasti gampang sekali kita menggunakan pemrograman Python ya. Lalu sintaks dasarnya ini harus kita pelajari ya. Ini adalah contoh fungsi Python yang digunakan untuk mencetak ya. Fungsi print itu print kurung buka kurung tutup, di mana sesuatu yang akan dicetak harus diletakkan di antara kurung buka dan kurung tutup. Bahkan di Python versi yang selanjutnya itu kita tidak harus menggunakan tanda kurung kurawal, cukup dipisahkan dengan spasi ya. Tapi untuk kali ini saya menggunakan yang biasa. Jika ingin mencetak tipe data string langsung, harus memasukkan ke tanda kutip terlebih dahulu. Contohnya seperti print hello world ya. Saat menjalankan script di atas, maka outputnya berupa teks hello world seperti ini ya. Untuk sintaks dasarnya ya. Kemudian untuk Python case sensitivity yang seperti saya sampaikan tadi, bahwa ada kasus-kasus sensitif yang dialami di dalam pemrograman Python. Begitu juga di masa pemrograman lain, tentunya jika kurang n atau kurang titik 2 maka akan error sintaksnya ya. Seperti di Python juga huruf besar dan huruf kecil memiliki perbedaan. Contohnya seperti ini. Untuk print dengan huruf kecil, tanda kutip print kutip kurung buka kurung tutup akan berhasil. Lain halnya dengan printnya huruf besar. Contohnya seperti ini. Di sini ada print ya, kurung buka dan kurung tutup. Ya, P-nya besar, atau print PRINT-nya itu besar semua, maka akan muncul pesan error. Aturan ini berlaku untuk nama variabel atau fungsi-fungsi lainnya di pemrograman Python. Oke, cukup jelas ya saya rasa. Sekarang saya akan lanjutkan di sini tipe data ya. Tipe data itu suatu media atau memori pada komputer digunakan untuk menampung informasi. Untuk Python sendiri mempunyai tipe data yang cukup unik bila kita bandingkan dengan bahasa pemrograman yang lain. Ini ada beberapa tipe pemrograman Python ya, seperti itu. Nah, tipe datanya apa aja? Ya, kita lihat di sini. Yang pertama, boolean. Ya, ketika kita melihat ini pasti untuk pemrograman Python akan belajar sintak-sintak yang tipe data seperti ini ya. Untuk contoh true atau false ya. Menyatakan benar true akan bernilai 1 atau salah false akan bernilai 0. Ini untuk penjelasannya sendiri. Begitu dengan string. Contohnya ayo belajar Python. Ini merupakan tipe data string ya. Menyatakan karakter atau kalimat bisa berupa huruf, angka, dan lain-lain diapit tanda kutip atau kutip 1. Itu untuk string. Kemudian untuk integer, ya, menyatakan bilangan bulat. Contohnya 25 atau 1209. Lalu untuk tipe data float, menyatakan bilangan yang mempunyai koma. Contoh 3,14 atau 0,99. Lalu tipe data heksadesimal, ya, menyatakan bilangan dalam format heksa, bilangan berbasis 16. Contohnya 9A atau 1D3. Ini merupakan heksadesimal. Kemudian tipe data kompleks, 1 ditambah 5J. Itu menyatakan pasangan angka real dan imajiner. Itu adalah bahasa pemrogram Python dengan tipe data yang berbeda-beda ya, yang dibutuhkan oleh kita tentunya pada saat nanti kita masuk ke programming ya. Kemudian list, tipe data list itu untayan yang menyimpan berbagai tipe data dan isinya dapat diubah-ubah. Seperti itu ya. Contohnya lalu yang untuk tuple seperti ini, untayan menyimpan berbagai tipe data, isinya tidak bisa diubah. Seperti itu. Ya. Untuk dictionary,
itu untayan menyimpan berbagai tipe data berupa pasangan, petunjuk, dan nilai. Oke ya. Selanjutnya, untuk mencoba berbagai macam tipe dapat dilihat di script Python di bawah ini ya. Ini contoh tipe data yang tadi saya sudah sampaikan. Ini contoh sintaksnya langsung ada di pemrograman Python ya. Lihat di sini untuk tipe data boolean ya, itu print kurung buka true kurung tutup. Untuk tipe data string, print kurung buka ayo belajar Python, tidak lupa menggunakan tanda kutip dan kurung tutup. Oke ya. Kemudian print belajar Python sangat mudah. Itu untuk tipe data string. Dan di bawahnya seterusnya ini adalah tipe data integer, kemudian float, hexadesimal, kompleks, data list, data tuple, dictionary. Ya. Biasanya untuk dictionary itu biodata. Oke, kita akan lanjutkan lagi sekarang dengan variabel Python. Nah, ini harus saya jelaskan tentang variabel. Lokasi memori yang dicadangkan untuk menyimpan nilai-nilai ini adalah variabel. Berarti bahwa ketika kita membuat sebuah variabel, kita akan memesan beberapa ruang di memori. Dan untuk variabelnya itu untuk menyimpan data yang dilakukan sebagai program yang dieksekusi yang nantinya isi dari variabel tersebut dapat diubah oleh operasi-operasi tertentu. Ya, variabel juga dapat menyimpan berbagai tipe data. Di dalam program Python, variabelnya mempunyai sifat yang dinamis. Artinya, variabel Python tidak perlu dideklarasikan tipe data tertentu dan variabel Python dapat diubah saat program dijalankan. Itu kelebihan dari pemrograman Python dengan variabel Python-nya yang cukup dinamis. Ya, penulisan variabel Python sendiri juga memiliki aturan tertentu. Yang pertama, karakter pertama harus berupa huruf atau garis atau underscore. Kemudian karakter selanjutnya dapat berupa huruf, garis bawah atau underscore, atau angka. Lalu yang ketiga, karakter pada nama variabel bersifat sensitif atau case sensitif yang tadi saya sudah sampaikan. Artinya huruf kecil dan huruf besar dapat dibedakan seperti itu ya. Oke, saya akan lanjutkan lagi dengan memulai variabel Python itu seperti saya sampaikan tadi sama dengan diikuti dengan nilai yang dimasukkan. Dan untuk string ya, jenis yang populer di bahasa pemrograman, kita bisa membuatnya hanya dengan melampirkan karakter dalam tanda kutip. Itu adalah string. Nah, ini sekarang perbedaan kita menggunakan biasanya dalam bahasa programming itu biasanya hello world selalu ya. Jadi, untuk di C++, hello world itu programnya seperti ini sintaksnya ya. Hashtag include, kemudian tag pembuka, iostream, tag penutup using namespace std.2, integer main, kurung buka, kurung tutup, lalu di bawahnya kurung buka, dan seterusnya hello world, and kemudian return, dan jika ada penulisan titik 2 juga akan error. Lihat perbedaannya dengan Python dengan hello world-nya. Wow, cukup simpel sekali kan? Print, kurung buka, kutip hello world, kurung tutup. Jangan lupa tanda kutipnya juga. Yes, jadi dikatakan sama seperti kita belajar bahasa Inggris, cukup sederhana. Oke, sekarang kita akan lanjutkan ke praktek. Ya, sebelum ke praktek, saya ambil referensi ya untuk pemrograman Python ini dari buku Sianipar RH dan Wadi H. Pemrograman Python Teori dan Implementasi Informatika Bandung 2015. Kemudian Abdul Qadir ya, Dasar Pemrograman Python Andi Offset Yogyakarta 2005. Langsung saja kita praktek. Kali ini saya sudah install Python. Hasilnya seperti ini, kita klik start akan muncul seperti ini, ada Python 3.9 modul, kemudian IDLE-nya ada, kemudian Python 3.9, ini yang 32 bit. Oke, saya akan langsung saja membuat satu contoh yang paling sederhana yang saya sudah sampaikan tadi di materi, yaitu hello world. Langkah yang pertama kita ketik print, lalu kurung buka, kutip,
lalu ketik hello world. Seperti ini, lalu kutip lagi, kemudian kurung tutup seperti ini. Nah, sekarang jika sudah selesai mengetik, kita akan save. Karena jika tidak disimpan, ketika kita run akan muncul perintah harus save dulu. Maka kita akan save. Save saya coba di directory D. Contohnya seperti ini. Saya akan coba di sini latihan Python 1. Oke, saya save, maka akan bisa untuk di run modul atau tekan F5 bisa ya. Kita lihat hasilnya. Maka akan muncul hello world. Cukup simpel kan untuk program Python. Selanjutnya, jika ingin menambahkan lagi, contohnya di sini saya akan coba sekali lagi untuk buat di sini. Saya akan buat di sini print, kemudian bukan hello world, tapi saya akan coba selamat datang. Oke, selamat datang mahasiswa UT Bandung. Seperti ini. Saya akan lihat di sini ya. Jika kita akan memberikan spasi dan kosong untuk di atas itu tidak berpengaruh ya. Tetapi jika ada tanda kutip yang terlewat, contohnya seperti ini, kita akan coba run. Kita save dulu tentunya ya. Save dulu. Oke, lalu kita run seperti ini. Maka akan ada sintaks yang error. Ya, jadi jika kurang kutip maka akan error. Ya. Jadi jangan sampai lupa untuk tanda kutip. Oke. Kita akan coba untuk run modul ya. Kita lihat di sini hello world, selamat datang mahasiswa UT Bandung. Seperti ini. Ya, maka akan hasilnya betul. Sekarang kita akan coba untuk melihat di sini ya. Saya akan coba di sini untuk membuat suatu perintah, tetapi ada kekurangan lagi. Contohnya seperti saya sudah sampaikan di pertemuan tadi tentang materi, hurufnya besar, print ya. Coba kita akan lihat di sini untuk berbeda teksnya, misalnya asik belajar Python contohnya ya. Betul-betul asik contohnya belajar Python. Kita akan lihat di sini, save dulu sebelumnya. Lalu saya akan run. Maka akan ada error. Ya, karena tadi printnya hurufnya besar. Seharusnya kecil. Jadi cukup case yang sensitif di program Python. Ya, oke, kita save dulu. Kemudian kita akan coba run modul. Maka sintaksnya betul, hasilnya pun betul. Hello world, selamat datang mahasiswa UT Bandung. Asik belajar Python. Seperti ini. Ini untuk contoh yang cukup simpel dan sederhana. Saya akan sekarang coba buat program ya. Di sini saya sudah siapkan, yaitu bagaimana kita menerapkan untuk parameter fungsi perkalian ya, seperti ini. Di sini saya sudah buatkan di program perkalian. Contohnya seperti ini. Hashtag deklarasi fungsi. Untuk membuat program perkalian ya, jadi parameternya itu menggunakan def perkalian kurung buka bilangan 1 menggunakan tanda koma,
Kemudian bil 2 kurung tutup dan titik 2. Ya, kita belajar tentang deklarasi fungsi ya saat ini ya. Lalu kemudian menghitung perkalian 2 bilangan bulat. Ya. Jadi hasil sama dengan bil di bilangan 1 dikali bilangan 2. Maka akan keluar hasilnya. Jadi program utamanya bil sama dengan int ya, kurung buka input, kurung buka kembali untuk input bilangan 1. Jadi nanti di outputnya akan dihasilkan, kita harus menginputkan bilangan satunya apa. Ya, kemudian untuk bilangan yang kedua sama dengan int kurung buka input, lalu kurung buka kutip 1 input bil 2 titik 2 kutipnya 1. Perhatikan, kutipnya 1. Kurung tutup double kurung tutupnya. Kemudian kurung tutup lagi. Lalu untuk memanggil fungsinya nanti print kurung buka kutip 1 hasil perkaliannya akan muncul. Karena kita menginginkan ada hasil perkaliannya. Ketika kita sudah menginputkan bilangan 1, bilangan 2 akan muncul hasil perkalian dari bilangan 1 dikalikan dengan bilangan 2. Seperti itu ya, hasil perkalian ya. Kemudian bil ya, koma kutip 1 dengan koma, jangan lupa koma di bawah ya. Tadi kutip 1 setelah dengan, oke, yang ini. Kemudian bil 2 koma, lalu kutip adalah kutip 1 koma perkalian, lalu kurung buka bil 1 koma bil 2 kurung tutup 2 kali. Cukup simpel ya dalam program Python untuk membuat program perkalian. Sekarang penasaran kan? Kita akan coba run. Oke, sekarang kita akan coba run dari program perkalian ini. Hasilnya kita lihat seperti ini, input bilangan 1. Contohnya saya akan mencoba angka 4. Jika sudah selesai tekan enter, akan meminta input bilangan kedua. Saya akan tambahkan angka 2 ya. Jadi input bilangan satunya 4, kemudian bilangan keduanya 2. Maka akan muncul hasilnya. Ya. Hasil perkalian 4 dikali 2 adalah 8. Berarti oke, tidak error ya. Nah, seperti itu. Jadi seperti saya sampaikan, ini untuk script editornya dalam kitab penulisan program. Maka ketika di run akan muncul di sini shell-nya. Jadi hasil yang sudah kita buat seperti ini untuk deklarasi fungsi perkalian ya, cukup simpel. Kemudian saya akan coba sekarang untuk membuat bilangan ganjil dan genap ya. Saya akan coba buat deklarasi untuk membuat bilangan ganjil dan genap seperti itu. Saya coba dengan bilangan ganjil dan genap. Kenapa saya sampaikan bilangan ganjil dan genap? Karena kita akan belajar di sini yaitu fungsi if dan else ya. Jadi di sini ada bilangan ganjil dan genap yang akan kita coba. Kita lihat di sini sintaksnya. Nilai awal ya sama dengan, kemudian int kurung buka input kurung buka kutip 1 input nilai awal titik 2 kutip 1 kurung tutup double 2 kali ya. Lalu perhatikan untuk nilai akhirnya. Nilai akhir di sini sintaksnya yang kita lihat untuk sama dengan ya. Sama dengan int kurung buka input kemudian kurung buka kutip input nilai akhir lalu titik 2 kutip 1 kurung tutup 2 kali. For ini adalah fungsi dari for-nya ya. Kita lihat. For i in range, ada range-nya. Kurung buka nilai siswa 1, nilai akhir ditambah 1, kurung tutup titik 2. If jika, if ya 1, kita lihat di sini. Maksud saya i persen 2 sama dengan 0 titik 2.
Tidak lupa print kurung buka I, koma, lalu kutip 1 adalah bilangan genap. Kutip 1 kurung tutup. Else titik 2, print kurung buka I, koma, kutip 1 adalah bilangan ganjil, kutip 1 kemudian kurung tutup. Ya, ini adalah menggunakan fungsi for di dalam penulisan program Python untuk if dan else. Ya, jadi cukup simpel dalam pembuatan bilangan ganjil dan genap di dalam Python. Ya, kalian bisa membedakan ketika menggunakan C++, sintaksnya seperti apa untuk membuat program bilangan ganjil dan genap. Untuk di Python sendiri cukup sintaksnya seperti ini. Kita save kemudian run. Oke, sekarang kita akan coba run. Kita lihat hasilnya. Input nilai awal. Saya akan inputkan nilai awalnya yaitu 2. Kita tekan enter. Lalu input nilai akhirnya, contohnya 3. Lalu kita enter. 2 adalah bilangan genap. 3 adalah bilangan ganjil. Seperti itu. Cukup simpel. Kita coba sekali lagi ya. Oke, sekarang kita akan coba untuk menggunakan angka lain ya. Misal saya akan input 6, kemudian nilai awalnya ya. Kemudian nilai akhirnya saya akan coba loncatnya cukup beberapa angka ya. Saya akan coba dengan angka 10. Oke, maka akan muncul 6 adalah bilangan genap, 7 adalah bilangan ganjil, 8 adalah bilangan genap, 9 adalah bilangan ganjil, 10 adalah bilangan genap. Saya akan coba lagi dengan yang lainnya ya. Contohnya saya akan coba untuk yang dari 1 contohnya ya. Inputnya misalnya 1. Kita akan coba dengan misalnya 15 yang cukup banyak ya. Maka akan muncul semuanya. 1 adalah bilangan ganjil, 2 genap, 3 ganjil, 4 genap, 5 ganjil, dan seterusnya sampai dengan 15. Cukup simpel tapi hasilnya sesuai dengan yang kita inginkan. Ini dengan menggunakan program Python. Oke, itu saja untuk tutorial kali ini dalam program Python dengan bahasa pemrograman yang cukup mudah untuk dipahami. Itu saja mahasiswa dan mahasiswi Universitas Terbuka untuk pembahasan materi mengenai pemrograman Python. Terima kasih semuanya.